Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Saudara Fang Xiang, itu adalah urusan mereka, tetapi jika kamu bersedia menjadi penunjuk jalan, aku akan segera mengabari mereka. Aku sangat ingin, tetapi kondisi lukaku ini tidak memungkinkanku untuk berpergian jauh. Bagaimana jika saudara saja yang menggantikan diriku? Untuk urusan penginapan serahkan saja padaku, bagaimana? Saudara, itu adalah ide yang luar biasa. Hais. Mengapa aku begitu bodoh dan tidak memikirkan hal itu sebelumnya? Jika demikian, aku saja yang akan pergi. Jika ada salah seorang tetua pengawas mendatangi tempat ini, katakan bahwa aku sedang menjalankan misi tingkat rendah, ucap sang komandan Jian Nan. Baik, jawab Jian Fang Xiang sambil menganggukkan kepalanya. Saudara, pulihkan dirimu dan jangan keluar dari tempat ini hingga aku kembali. Baik. Saudara Jian Nan, sampaikan salam dan terima kasihku pada Tuan King Ruo. Baik, jawab Jian Nan sambil meninggalkan ruangan itu. Di dalam kamar, King Ruo dan King Ling sedang berbincang-bincang dengan santai. Kakak, apakah kita akan menunggu kesembuhan Jian Fang Xiang? King Ruo menggelengkan kepalanya. Menjelang gelap kita akan segera pergi dari kota ini. Kakak, mengapa harus malam hari? Aku curiga serangan yang ditujukan pada Jian Fang Xiang sebelumnya adalah tindakan yang disengaja. Apakah Ling Er ingat saat kita berada di kerajaan Chuan? Saat itu aku telah menunjukkan lencana klan Jian, dan aku takut itu ada hubungannya dengan penjahat itu. Kakak benar, sebaiknya kita lebih berhati-hati, jawabnya. Saat mereka berdua sedang berbincang-bincang, tiba-tiba pintu ruangan mereka diketuk. Tok, tok, Jenderal Ruo. Ini aku Jian Nan, ucap suara dari balik pintu memanggil King Ruo. Dengan segera King Ruo lalu membuka pintu tersebut. Komandan, ada apa? Aku ingin menyampaikan bahwa Fang Xiang tidak dapat menerima misi ini, karena lukanya yang memerlukan waktu pemulihan yang cukup lama. Oh, tidak apa-apa. Aku memaklumi hal itu. Sebaiknya dia harus memulihkan diri. Komandan, apakah ada orang lain yang mungkin dapat Anda rekomendasikan? Jian Nan tiba-tiba terlihat salah tingkah. Jenderal, aku yang akan mengambil misi ini, ucapnya sambil tersenyum kecil. Hahaha, itu lebih baik. Mengapa tidak sebelumnya kamu mengambil misi ini? Jenderal, itu karena aku harus mencari pengganti yang bisa mengelola penginapan ini. Kebetulan Jian Fang Xiang bersedia. King Ruo menganggukkan kepalanya. Komandan, kita akan bergerak menjelang malam ini. Baik Jenderal, tapi mengapa harus malam? King Ruo lalu memberi penjelasan peristiwa penyerangan tersebut dan keterlibatannya dalam kasus itu. Komandan, sebelum kita pergi, aku ingin Anda meminta setetes darah dan sedikit kekuatan jiwa dari Jian Fang Xiang. Apakah bisa? Baik Jenderal, serahkan padaku, ucapnya lalu meninggalkan tempat itu. Setelah Jian Nan meninggalkan tempat itu, King Ruo lalu menghubungi Hu San dan yang lainnya untuk bersiap-siap. Kakak, bagaimana? Jian Nan akan mengambil misi itu untuk menggantikannya. Baguslah. Sambil menunggu malam, mereka berdua lalu melanjutkan perbincangan yang terputus sebelumnya. Di tempat lain, 9 cahaya keemasan terus bergerak dengan kecepatan tinggi menuju kerajaan Kuang. 9 cahaya keemasan itu adalah Gong Rui dan Lin Chunying yang telah kembali dari ibu kota Kekaisaran Hangzhou bersama 7 kultivator tingkat tinggi. Menggunakan lencana kekaisaran membuat mereka dapat mengakses setiap wilayah yang berada di bawah Kekaisaran Hangzhou dengan bebas. Jenderal Lin Chunying, apakah Anda yakin jika pencuri itu masih berada di kota Kuang? Jenderal Jin Song, berdasarkan laporan mata-mata yang berada di kota itu, saat ini mereka masih berada di penginapan klan Jian.
Jika demikian, kita tunggu saja di luar kota gerbang timur, karena aku sangat yakin mereka pasti akan segera keluar dari tempat itu. Baik. Menjelang malam, Jiannan mendatangi kamar King Ruo. "Jenderal, ini aku," ucapnya dari balik pintu. "Masuklah." Saat Jiannan memasuki ruangan, betapa terkejutnya dia saat melihat ada 4 orang lainnya yang menatapnya dengan tajam. "Silakan duduk, Komandan. Aku Husan, mereka adalah Xie Wu, Jin Han dan Tu Hai. Kami adalah para pelayan penguasa muda King Ruo." Jiannan bahkan merasa bulu kuduknya berdiri saat merasakan ledakan aura dari keempat orang tersebut, terlebih dengan tatapan tajam mereka yang sepertinya tidak mempercayai keberadaannya. Jiannan lalu menghampiri kelompok itu dan duduk di hadapan mereka. "Jenderal, ini adalah benda yang Anda minta sebelumnya," ucapnya sambil menyerahkan botol kecil yang berisi beberapa tetes darah dan kekuatan Jian Fangxiang. "Komandan Jiannan, terima kasih," ucap King Ruo. Sebelum meninggalkan penginapan, King Ruo menjelaskan strateginya. "Aku yakin saat ini kita sedang diawasi, oleh karena itu, kita dapat meninggalkan tempat ini satu persatu dan kita akan bertemu di perbatasan kota. Komandan Jiannan, pimpin Husan dan yang lainnya." "Baik, Jenderal." Setelah selesai membicarakan strategi mereka, satu persatu mereka mulai meninggalkan tempat itu bergerak menuju gerbang timur kota Kuang. Setelah semuanya pergi, King Ruo dan King Ling yang masih berada di dalam ruangan lalu mengubah tampilannya. "Ling mari." King Ling yang melihat perubahan suaminya hanya tersenyum kecil. Dia tahu King Ruo telah menerima darah dari Jiannan sebelumnya, dan sepertinya sudah mengetahui tindakan yang akan dilakukan oleh sang suami, sehingga pada saat King Ruo mengubah wajahnya, dia hanya diam saja lalu bergerak mengikutinya. Dengan tenang mereka berdua lalu meninggalkan penginapan itu menuju gerbang timur kota Kuang. Sepanjang jalan itu mereka dapat merasakan beberapa pasang mata terus mengawasi pergerakannya. "Benar dugaanku, ternyata kita memang sedang diawasi. Ling tetap bertindak seperti biasa," ucap King Ruo berbicara melalui telepati. "Baik kakak," jawab King Ling sambil melangkahkan kakinya dengan tenang. "Mereka hanya tingkat rendah. Jika memiliki kesempatan kita akan melumpuhkan mereka," ucap King Ruo sambil meraih tangan King Ling menggandeng tangannya. "Kakak, ini terasa aneh," ucap King Ling merasa risih. "Maksudnya, dengan penampilan GG seperti ini, aku seperti digandeng oleh orang lain." "Ling aku." King Ruo salah tingkah. "Haha." Tiba-tiba mereka berdua tertawa. King Ruo yang menyadari kesalahannya lalu melepaskan tangannya. Baiklah, ucapnya sambil melepaskan tangannya. "Kakak, maaf." "Tidak apa-apa, aku lupa." King Ruo memaklumi. Mereka berdua terus berjalan hingga akhirnya tiba di gerbang timur kota. "Tuan, Nyonya, Anda berdua." Prajurit penjaga kota itu tiba-tiba menghentikan kata-katanya saat melihat wajah King Ruo dengan jelas. "Silahkan Tuan," ucapnya sambil membuka pintu gerbang kota. "Kakak, sepertinya prajurit itu mengenalmu." "Aku rasa demikian." "Ling itulah tujuanku menggunakan penyamaran ini. Aku yakin orang-orang kota ini akan mengenali Jian Fangxiang, lagi pula lencana klan sudah aku berikan padanya." King Ling menganggukkan kepalanya sambil terus melangkahkan kakinya. 500 meter dari gerbang timur kota, Jiannan dan yang lainnya tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Pertempuran singkat terjadi di tempat itu. Dalam waktu 3 menit, para penyerang itu berhasil dilumpuhkan, bahkan sebagian dari mereka berubah menjadi kabut darah. "Kalian menyerang orang yang salah. Tunggu sampai tuan kami datang, dia yang akan memutuskan nyawa kalian," ucap Husan sambil menyegel mereka dengan beberapa mantra formasi. Tidak lama kemudian, King Ruo dan King Ling tiba di tempat itu. "Penguasa, mereka. Aku barusan mendengarkan suara pertempuran." "Apakah itu kalian?" tanya King Ruo. "Benar penguasa, kelompok ini tiba-tiba menyerang kami tetapi berhasil kami lumpuhkan," jawab Husan menjelaskan. Tus, cahaya putih melesat dari jarinya mengenai tubuh salah satu di antara mereka.
Ah, teriak mereka kesakitan tiba-tiba roboh. Bajingan, teriak salah satu dari mereka. Sus. Tamparan keras Husan mengubah pemuda tersebut menjadi kabut darah. Tidak tahu diri, dan masih berani mengatai tuanku. Jika kalian masih ingin hidup, katakan dari kelompok mana kalian. 5 pemuda yang tersisa menatap King Ruo dan kelompoknya dengan lutut bergetar, bahkan beberapa di antara mereka berkeringat sampai membasahi dirinya. Katakan dari kelompok mana kalian? Pisau iblis, Tuan. Apakah kalian yang menyerangku sebelumnya? Tanya King Ruo yang menggunakan tampilan Jian Fangxiang. Benar, Tuan. Jelaskan pada kami, siapa yang menyuruh kalian dan alasan penyerangan. Tuan, kami tidak tahu alasannya, tetapi kami mendapat perintah dari Jenderal Lin Chunying. Jian Nan yang berada di tempat itu hanya terdiam. Kalian mencari mati, ucapnya lalu menebas salah satu pemuda dengan murka. Komandan Jian Nan, siapa sebenarnya kelompok pisau iblis itu? Jenderal, mereka adalah kelompok pembunuh bayaran. Markas besar mereka berada 20 km dari arah tempat ini. Sebenarnya kelompok ini telah lama ditumpas oleh pihak kerajaan, tetapi aku tidak tahu mengapa tiba-tiba mereka bangkit kembali. Keempat pemuda yang tersisa menatap mereka dengan ketakutan, bahkan salah seorang di antara mereka mulai menangis. Apakah kelompok ini begitu bodoh sehingga merekrut para tingkat rendah untuk menjadi pasukannya? Husan berpendapat, penguasa, apa yang akan kita lakukan? Saat ini telah ada 2 kekuatan yang mengganggu perjalanan kita. Pertama pasukan kerajaan Chuan, lalu kelompok pisau iblis, ucap Jin Han. King Ruo terdiam beberapa saat. Komandan Jian Nan, apakah ada desa di depan kita? Ada jenderal, 5 km di depan kita ada desa Cunyai, kita bisa singgah di sana. Jika demikian kita pergi ke desa itu terlebih dahulu, karena ada hal yang ingin aku bicarakan. Baik jenderal, lalu bagaimana dengan keempat penjahat ini? Bawa salah satu di antara mereka, sedangkan yang lainnya terserah kalian. Kita harus segera pergi dari tempat ini. Komandan Jian Nan lalu bergerak memimpin kelompok itu meninggalkan hutan tersebut. Di belakang mereka, Husan membawa salah satu pemuda dengan mencengkram lehernya. Dari jauh, King Ruo dan King Ling dapat mendengar teriakan 3 orang pemuda yang tersisa. Sus. Cahaya keemasan terus bergerak meninggalkan tempat itu menuju desa Cunyai. 3 menit setelah mereka pergi, Lin Chunying dan Gong Rui beserta 7 kultivator dari Kekaisaran Hangwo tiba di tempat itu. Hais, kita terlambat, ucap Gong Rui kesal. Di tempat itu mereka dapat mencium bau darah yang begitu kentara dengan potongan tubuh yang terlempar ke berbagai arah. Sepertinya informasi yang kalian berikan tidak benar, karena bagaimana mungkin seorang kultivator tingkat spiritual dapat membunuh 10 para tingkat dewa dalam waktu yang singkat, ucap seorang jenderal berpendapat. Jenderal Jin Song, saat kami berhadapan dengan mereka sebelumnya, mereka hanya kultivator tingkat rendah, tetapi ada 2 di antara mereka yang merupakan kultivator tingkat dewa. Gong Rui menjelaskan, Jenderal Jin Song, tidak ada yang perlu kita takutkan. Dengan kekuatan yang kita miliki, aku yakin kita dapat menangkap mereka. Jenderal, aku merasakan jejak aura mereka pergi ke arah timur, ucap seorang komandan menyela pembicaraan mereka. Jika demikian, mari kita pergi menyusul mereka. Sus. Cahaya keemasan kembali meninggalkan tempat itu. Dari jauh, beberapa pasang mata mengawasi pergerakan tersebut. Saudara Tuhai, itu adalah Lin Chunying dan Gong Rui yang kita temui sebelumnya. Aku rasa mereka telah mendapat pasukan bantuan. Saudara Jin Han benar, mereka adalah para kultivator Dewa Langit. Dari mana para pendekar itu tiba-tiba muncul? Jin Han tersenyum kecil. Tapi mereka bukanlah tandingan saudara. Saudara Jin Han, saat ini kekuatanku bukanlah ranah dewa tingkat surga, bahkan aku dikalahkan oleh penguasa muda, ucapnya sambil tersenyum kecut. Saudara, mari kita segera susul mereka. Lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Sambil bergerak pergi, mereka juga melaporkan hal itu pada King Ruo. Di desa Cunyai,
King Ruo dan King Ling tiba di gerbang desa dan menunggu di tempat itu. Sedangkan Jian Nan yang bertugas sebagai penunjuk arah mendahului kelompok tersebut untuk mencari penginapan. Tiba-tiba giok jiwa bergetar. Sepertinya laporan murid sekte pisau iblis itu benar. Penguasa, maksud Anda? Tanya Husan penasaran. Lin Chungying dan Kong Rui saat ini sedang menyusul kita menuju desa ini. Penguasa, ini akan membawa kekacauan dan kerusakan di tempat ini. Apa yang akan kita lakukan? Ucap Husan. Mereka benar-benar merepotkan. Husan, Xiewu, hadang mereka. Aku akan segera menyusul. Baik, ucap mereka sambil menyerahkan pemuda yang masih berada dalam cengkramannya. Tidak lama kemudian, Jian Nan kembali. Jenderal, aku telah menemukan penginapan. Baik, tugasmu adalah membawa tawanan ini ke dalam penginapan serta mencari informasi darinya. Aku akan segera kembali. Sus. Kilatan cahaya keemasan meninggalkan tempat tersebut. Pemuda yang kini berada di tangan Jian Nan menatap kepergian King Ruo dan King Ling dengan ketakutan. Kelompok pisau iblis telah berurusan dengan orang yang salah. Perlu kamu ketahui bahwa mereka semua adalah kultivator tingkat Dewa Langit Puncak, ucap Jian Nan sambil membawa pemuda tersebut pergi menuju penginapan. 3 kilometer dari desa Chunye, sebuah hutan lebat yang merupakan perbatasan desa itu tiba-tiba menjadi tempat pertempuran. Lin Chungying yang sedang bergerak bersama kelompoknya tiba-tiba diserang oleh Husan dan Xiewu. Boom, boom, duar, suara ledakan memekakan telinga bergema terus-menerus di tempat tersebut. Kalian berdua kumpulan semut yang mencari kematian, ucap Gong Rui berteriak dengan sombong. Saudara Gong Rui, kedua semut ini dari awal sudah membuatku kesal. Saat itu jika tidak karena Jenderal Yu Zaizi, aku sudah memotong-motong tubuhnya. Timpal Lin Chungying kesal. Husan dan Xiewu sedikit kewalahan karena terus menghindari serangan. Walaupun demikian, Lin Chungying masih belum dapat melukainya. Bicara saja yang besar, tetapi hanya bualan omong kosong. Husan menjawab sengit sambil melancarkan serangannya. Saat mereka sedang berusaha untuk melumpuhkan Husan dan Xiewu, tiba-tiba sebuah pedang perak melesat ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Sus, dur, duar. Ledakan keras terjadi saat salah satu di antara mereka mengadu kekuatannya dengan menghadang serangan pedang perak itu. Pedang sampah, teriaknya saat berhasil melempar pedang perak tersebut. Sus, Tuhai dan Jin Han muncul. Hai bangsaat, hadang seranganku jika berani, teriak Tuhai sambil melepaskan pukulan tapak ke arah kultivator tersebut. Sus, duar, ledakan keras bergema saat kedua tapak mereka beradu. Ah, teriak sang pemuda kesakitan saat tangan kanannya hancur. Anak kemarin sore, kau terlalu banyak bicara. Apakah hanya ini kekuatanmu? Ucap Tuhai terus menyerang tanpa memberi kesempatan pada sang pemuda untuk membela diri. Arah pertempuran itu sedikit berubah. Walaupun demikian Lin Chungying dan Gong Rui bersama ketujuh kultivator itu tidak mengurangi serangannya, bahkan mereka semakin beringas. Sus, King Ruo dan King Ling tiba di tempat tersebut dan menyaksikan keempat pelayannya digempur dari berbagai arah. Kakak, King Ruo menganggukkan kepalanya. Trisula naga utara muncul lalu melesat menyerang. Melihat King Ling yang telah menyerang, King Ruo lalu membuat segel tangan menciptakan mantra formasi perlindungan menutupi seluruh area tersebut. Di desa Chunye, para penduduk desa tiba-tiba dikejutkan dengan suara pertempuran. Mereka semua keluar dari dalam rumahnya dan bersiaga untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Saat mereka sedang bersiaga, tiba-tiba suara ledakan itu lenyap dan sunyi kembali. Di dalam penginapan, Jian Nan akhirnya mengetahui bahwa King Ruo dan kelompoknya saat ini sedang bertarung. Di hadapannya, duduk pemuda yang telah kehilangan kultivasinya menatap Jian Nan dengan ketakutan. Jika kau masih ingin hidup, jawab pertanyaanku. Jika tidak, aku akan melepas satu persatu bagian tubuhmu. Baik tuan. Bagus, ucap Komandan Jian Nan mulai menginterogasi sang pemuda. Hutan perbatasan desa.
Pertempuran dua kekuatan terus-menerus menghancurkan hutan tersebut. Sus, sus. 7 pisau cahaya Shen Guang terus melesat menyerang. Buom, buom. Suara ledakan yang memekakan telinga terus bergema. Sangat kuat. Tidak heran mereka begitu arogan sebelumnya. Ternyata mereka menyamarkan tingkat kultivasinya, ucap Gong Rui sambil melancarkan serangannya. Benar, mereka begitu kuat. Selain itu, aku juga mendapat informasi bahwa mereka ini bukan anggota klan Jian. Lin Chungying menimpali. Kita tidak perlu takut, prajurit naga hitam ada bersama kita. Sekuat apapun mereka, kita pasti dapat membunuhnya, ucap Gong Rui merasa yakin. Ketujuh kultivator yang bersama Lin Chungying dan Gong Rui begitu terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa yang dihadapinya merupakan kultivator tingkat tinggi. Gong Rui, informasi yang kalian berikan benar-benar tidak sesuai. Katanya mereka adalah pendekar tingkat rendah, tetapi ini buktinya, ucap salah seorang di antara mereka marah. Satu persatu mereka dikalahkan dan terlempar hingga menghantam dinding perisai. Mereka benar-benar kuat. Kekuatan pertahanan mereka benar-benar luar biasa, bahkan mampu menahan serangan terkuat Husan dan yang lainnya, ucap King Ruo terkejut. King Ruo yang terlibat dalam pertempuran tersebut berusaha mengukur kemampuan mereka dan mencari kelemahan mereka supaya dapat melepaskan serangan dengan efektif, tetapi kelompok tersebut terus menyerang dengan formasi serangan. Penguasa, awas! Teriak Husan saat salah satu lawan melepaskan serangan tapak. Husan, tenanglah. Aku sengaja memancing mereka untuk mengetahui kelemahannya, ucap King Ruo berbicara melalui telepati sambil tersenyum kecil ke arah Husan. Hais, aku bodoh sekali, batin Husan saat melihat King Ruo memberikan celah serangan pada lawan untuk menyerangnya. Sus, tapak hitam kehijauan melesat ke arah King Ruo dengan cepat. Sus, tapak putih keemasan dengan lilitan petir muncul. Bom, ledakan keras bergema dengan tubuh terdorong hingga beberapa meter. Sungguh kuat, King Ruo membatin. Kultivator tersebut juga terkejut. Matanya yang tajam menatap King Ruo penuh selidik. Dalam waktu 5 menit itu, mereka telah bertukar puluhan jurus dan masing-masing dari mereka hanya terlempar tanpa ada yang dapat membunuh satu dengan yang lain. Kakak, ada yang salah dengan pasukan ini, ucap King Ling heran. Ling benar, kalian terlalu menganggap remeh pasukan naga hitam. King Ruo, kami sudah tahu kamu bukan dari klan Jian dan kamu juga telah merusak Pulau Wugu. Jika kalian masih ingin hidup, kembalikan barang kaisar yang telah kalian ambil. Gong Rui berbicara sambil menghentikan serangannya. Kedua kelompok tersebut saling berhadapan dan berhenti menyerang. Gong Rui, semuanya terjadi karena ada sebab akibat. Kalian telah menangkap kami dengan sembarangan. Lagi pula siapa yang menyuruh para penjaga itu begitu lemah, jawab Husan sengit. Cih, prajurit rendahan, beraninya kamu berbicara padaku. King Ruo, didik pelayan rendahanmu ini. Gong Rui kesal, dia adalah jenderal pasukanku. Beraninya kamu menghinanya. Dasar lemah, kamu terlalu banyak bicara, jawab King Ruo dengan tatapan dingin. Haha, jenderal pasukan. Jika demikian, dari kerajaan mana kamu? Gong Rui, kamu. Husan, biarkan saja. Mereka tidak berhak tahu dari mana kita berasal, ucap King Ruo santai. Di seberang King Ruo, Lin Chungying, jika mereka bukan dari klan Jian, lalu dari mana mereka ini berasal? Tanya salah satu jenderal itu. Jenderal Jin Song, aku juga tidak tahu, tapi aku yakin mereka lah yang mengambil kristal ungu yang ada di Pulau Wugu. Ini akan semakin sulit jika kita membunuh mereka sembarangan. Maksud Anda jenderal, apa kalian bodoh? Dia baru saja mengatakan bahwa pelayannya adalah seorang jenderal. Lin Chungying dan Gong Rui terdiam. Jenderal, lalu apa tindakan kita? Tanya Lin Chungying bingung. Di seberang mereka, penguasa, siapa pasukan naga hitam ini? Husan, aku juga tidak tahu. Penguasa, bagaimana cara kita mengalahkannya? Tanya Tuhai. Tuhai, kita pancing mereka untuk mengeluarkan kekuatan sejatinya. Dengan begitu, kita akan mengetahui kelemahannya. Tapi penguasa, bagaimana caranya?
serang dan kuras kekuatannya. Dengan begitu mereka akan mengeluarkan kekuatan penuhnya. Baik, saat Jin Song dan rombongannya sedang mencari cara untuk menghindari pertempuran tersebut, King Ruo dan kelompoknya tiba-tiba menyerang dengan kekuatan penuh. Bajingan, mereka benar-benar ingin mati. Jin Song marah. Dalam pertempuran sebelumnya, mereka sama-sama tidak menggunakan kekuatan penuh. Tujuannya adalah untuk mengukur kekuatan lawan, tetapi kali ini mereka mulai bertarung dengan serius. Perisai perlindungan yang diciptakan oleh King Ruo untuk meredam suara pertempuran tersebut mulai retak. Tujuan King Ruo menciptakan perisai perlindungan itu supaya tidak memancing kekuatan lain yang akan terlibat dalam pertempuran itu, apalagi tempat itu tidak jauh dari desa Cunye. Sus. Pisau cahaya Shen Guang melesat dengan kecepatan tinggi menghantam Jin Song. Duar, ledakan keras bergema dan mengirimnya terbang. Tubuhnya menghantam dinding perlindungan hingga membuat retakannya semakin lebar. Sungguh pertahanan yang sangat kuat. King Ruo membatin. Hahaha, sepertinya kamu mulai serius. Sekarang aku tidak peduli dengan latar belakangmu. Apakah kau pangeran atau bukan, kau harus mati. Raungan kerasnya. Ledakan aura gelap keluar dari tubuhnya. Roar, raungan naga bergema bersamaan dengan kemunculan roh naga hitam yang mengitari tubuhnya. Tapak naga, mati, melesat dengan kecepatan tinggi. Di hadapannya, King Ruo juga mengedarkan kekuatannya. Tangan kanannya tiba-tiba ditumbuhi sisik berwarna keemasan. Tapak naga. Ucap King Ruo melepaskan jurus pertama dari kitab gerbang 9 naga yang dia pelajari sebelumnya. King Ruo menghindari serangan tersebut lalu mengirimkan serangannya. Boom, ledakan keras terjadi saat serangan tapaknya menghantam tubuh Jin Song dan mengirimnya terbang hingga menghantam perisai perlindungan. Dinding perisai hancur. Teriak Jin Song kesakitan. Beberapa teguk darah keluar dari mulutnya. Jenderal, bagaimana bisa? Para kultivator lain begitu terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa King Ruo mampu melukai sang jenderal. Mereka menghampiri sang jenderal dan menolongnya, sambil berniat menghadang serangan King Ruo. Boom, ledakan keras kembali bergema. Serangan tapak naga emas yang dilepaskan oleh King Ruo mengirim para kultivator itu terbang hingga beberapa meter. Pergi. Bajingan ini ternyata memiliki jurus tapak emas naga ilahi, teriak mereka ketakutan. Tanpa menunggu serangan selanjutnya, kesempatan itu langsung mereka gunakan untuk melarikan diri. Mereka melarikan diri ke berbagai arah. Di tempat sisa ledakan, Jin Song terkapar dengan tubuh bersimbah darah. Pasukan naga hitam. Ternyata seorang pengecut. Husan tertawa lantang saat melihat pasukan itu melarikan diri. Ucap Jin Song meringis kesakitan. King Ruo muncul di hadapannya. Katanya kau ingin membunuhku, ternyata kata-kata itu lebih tepat untukmu. Rantai jiwa muncul lalu melilit tubuhnya dengan erat. Kau ternyata memiliki teknik tapak naga emas ilahi. Siapa kau? Racun roh akar jiwa menghantam tubuhnya. Raungannya berusaha menghancur dirinya, tetapi rantai jiwa yang mengikatnya menghentikan tindakannya. Kamu bajingan, kau benar-benar licik. Tubuhnya lenyap ke dalam dunia jiwa. Di tempat lain, Lin Chunying dan Gong Rui yang menjadi bulan-bulanan kini babak belur dengan tubuh terluka parah. Yang membuat mereka kesal adalah Husan dan yang lainnya dengan sengaja menyiksanya. Lin Chunying, jika kamu ingin mati, biar tuanku yang menentukannya, ucap Husan sambil menampar wajahnya dengan keras hingga mengirimnya terbang beberapa meter. Gong Rui, di mana omong besarmu itu? Buoem. Tamparan keras mengenai pipi kanannya, dan mengirimnya terbang hingga beberapa meter. Dari jauh, King Ling yang melihat tindakan Husan dan yang lainnya hanya bisa menggelengkan kepala. King Ruo muncul di samping mereka. Penguasa, apa yang harus kita lakukan padanya? Tanya Husan. Mereka tidak ada gunanya bagi kita.
Mari pergi, ucap King Ruo lalu bergerak menuju desa Chunye. Mendengar kata-kata King Ruo, Lin Chunyin dan Gong Rui yang telah terluka dan tidak berdaya itu, sampai keluar keringat hingga membasahi diri. Saudara Tuhai, Xie Wu, lenyapkan mereka, ucap Husan sambil bergerak meninggalkan tempat itu. Tuan, ampuni kami Tuan. Lin Chunyin memohon. Sudah terlambat, seharusnya kalian belajar dari Yu Zaizi. Tuan, jika kami tahu kalian adalah pasukan. Duar, duar. Ledakan keras menghancurkan tubuh Lin Chunyin menjadi kabut darah. Gong Rui bahkan membasahi dirinya. Kalian ternyata. Duar, tubuhnya juga meledak. Saudara Tuhai, ambil cincin penyimpanannya, ucap Xie Wu mengingatkan. Baik. Setelah melenyapkan kedua jenderal kerajaan Chuan itu, Xie Wu dan Tuhai lalu bergegas pergi menyusul Husan dan yang lainnya. Di penginapan desa Chunye, Jiannan yang telah selesai menginterogasi pemuda yang ada di hadapannya, tiba-tiba mendengar suara ledakan keras. Tidak hanya Jiannan yang dibuat penasaran dengan suara ledakan tersebut, tetapi para penduduk desa juga dibuat kebingungan. Walaupun demikian, tidak ada yang berani mendatangi tempat tersebut, mengingat suara ledakan yang begitu kuat. Mereka yakin itu adalah pertempuran tingkat dewa. Sebagai para kultivator tingkat rendah, pergi untuk mendekati tempat tersebut sama saja dengan mengantar nyawa. Tidak lama kemudian, suara ledakan itu lenyap. Sus, King Ruo dan King Ling tiba di gerbang desa. Seorang prajurit jaga lalu menghampiri mereka. Tuan, Nyonya tunjukkan identitas kalian. Dengan wajah tegang, Sus, Jiannan muncul di tempat itu. Prajurit, mereka adalah orang-orangku, ucapnya sambil menunjukkan lencana klan Jian pada prajurit tersebut. Dengan tenang dan senyum ramah, King Ruo menganggukkan kepalanya. Oh, Anda berdua ternyata berasal dari klan Jian juga. Tuan, Nyonya, silakan masuk. Sambil membuka pintu gerbang desa. Prajurit, terima kasih, tapi sebentar lagi akan ada beberapa orang-orangku yang akan tiba. Mohon biarkan mereka masuk, ucap Jiannan sambil memberikan cincin penyimpanan yang berisi beberapa ribu kristal jiwa. Baik Tuan, ucap prajurit penjaga sambil menerima cincin penyimpanan tersebut. Setelah Jianna, King Ruo dan King Ling memasuki gerbang desa, 3 menit kemudian, Husan, Jin Han, Xie Wu dan Tuhai tiba di tempat itu. Mereka berempat langsung mendapat pemeriksaan dari prajurit penjaga gerbang. Tuan-tuan, tunjukkan identitas kalian. Prajurit, kami dari klan Jian, apakah ada tuan muda kami masuk sebelumnya? Oh, apakah tuan-tuan dari klan Jian? Dengan tenang dan senyum ramah Husan menganggukkan kepalanya. Benar. Oh, silakan masuk tuan, ucapnya sambil membuka pintu gerbang. Prajurit terima kasih, sambil menangkupkan tangannya lalu memasuki gerbang. Di halaman tempat penginapan, King Ruo dan King Ling yang baru tiba di tempat itu dikejutkan dengan pemandangan para tamu yang keluar dari ruangannya dan mondar-mandir di tempat itu dengan gelisah. Komandan Jiannan, ada apa dengan mereka? Jenderal, mereka adalah para tamu di penginapan ini. Mereka pasti telah mendengar suara pertempuran itu, dan itulah yang membuat mereka keluar dari ruangan untuk berjaga-jaga, ucapnya sambil membawa King Ruo dan King Ling memasuki penginapan. Jiannan, tunggu Husan dan yang lainnya. Sebentar lagi mereka akan tiba. Kami akan masuk terlebih dahulu. Baik Jenderal. Jiannan lalu meminta seorang pelayan mengantarkan King Ruo dan King Ling ke dalam ruangan yang telah dipesan sebelumnya, sedangkan dirinya kembali untuk menyambut Husan dan yang lainnya. King Ruo dan King Ling lalu mengikuti pelayan yang mengantar mereka hingga tiba di depan sebuah kamar mewah. Silakan Tuan, Nyonya, ucapnya sambil membuka pintu kamar. Pelayan, terima kasih, ucap King Ruo ramah sambil memasuki ruangan tanpa menghiraukan tatapan ketakutan sang pelayan. Di dalam kamar, kakak, ucap King Ling sambil menghampiri King Ruo dengan senyum hangatnya. Ling aku bisa sendiri. Diamlah, biar aku yang melakukannya, ucap King Ling sambil melepaskan satu persatu jubah yang kotor dengan beberapa percikan darah itu. Kakak bahkan membuat pelayan itu ketakutan,
ucap Qingling sambil mengeluarkan pakaian ganti dari cincin penyimpanannya dan mengenakannya pada tubuh sang suami. King Ruo hanya bisa terdiam sambil terus menatap sang istri dengan tersenyum-senyum. "Kakak, apa ada yang lucu?" Istriku, sepertinya kamu terus memperhatikan tubuhku. Apa tidak boleh?" "Bukan itu maksudku. Jika ada sesuatu, katakan saja," ucap King Ruo sambil tersenyum kecil. Kakak, warna kelopak bunga teratai biru yang berada di punggungmu sepertinya semakin terang." "Benarkah?" Qingling menganggukkan kepalanya, sambil mengancingkan jubah putih sederhana tersebut. Selesai, ucapnya lalu meraih pakaian yang kotor dan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan. "Ling Er, apakah kamu juga tidak mengganti pakaianmu?" "Tentu saja," jawabnya lalu beranjak meninggalkan King Ruo menuju kamar mandi. Sambil menunggu Qingling selesai mengganti pakaiannya, King Ruo merebahkan diri di atas tempat tidur sambil bermalas-malasan. Di tempat lain, Husan dan yang lainnya sudah tiba di kamarnya sedang duduk di hadapan prajurit pisau iblis sambil menunggu giliran untuk mengganti pakaian. Mereka duduk dengan santai sambil menikmati arak kecil yang telah disediakan oleh pihak penginapan. "Walaupun tidak enak, tapi cukup lumayan," ucap Xie Wu sambil menyesap minumannya. "Hush, jangan seperti itu. Tidak baik menyela sesuatu yang kita minum ataupun yang kita makan." Jin Han menyela. "Bukan menyela, hanya saja rasanya memang kurang." Tidak lama kemudian, Tuhai keluar dari kamar mandi memberhentikan percakapan mereka. "Giliranku," ucap Husan sambil berdiri lalu pergi. Satu persatu mereka memasuki kamar mandi dan mengganti pakaiannya. Setelah selesai, mereka semua lalu duduk di hadapan sang pemuda dan ditemani Jian Nan. "Jian Nan, apakah kamu sudah mendapatkan informasi darinya?" "Sudah saudara." "Jika demikian, aku tidak melihat wajahnya." "Saudara Husan, maksud Anda?" tanya Jian Nan bingung. Mereka adalah kelompok yang membuat masalah dengan klan Jian. Apakah kamu akan membiarkannya tetap hidup?" Xie Wu menyela. Jian Nan akhirnya memahami maksud Husan, lalu membawa tubuh yang telah kehilangan kultivasi itu lalu melemparnya keluar jendela. "Apa yang kamu lakukan padanya?" tanya Husan marah. Jian Nan tiba-tiba menjadi bingung. Sebelumnya Husan memintanya untuk melenyapkan pemuda itu, tetapi tindakannya justru membuatnya marah. "Aku telah melemparnya ke langit, dan aku yakin saat dia terjatuh, dia akan kehilangan nyawanya." Husan menggelengkan kepalanya. "Aku tidak menyukai caramu melakukannya. Pastikan kamu telah membunuhnya. Keluar dan susul dia." "Baik," jawab Komandan Jian Nan merasa nyalinya ciut. Walaupun dia seorang komandan pelindung benua teratai biru dan seorang kultivator dewa langit tingkat dasar, di hadapan Husan dan rombongannya dia merasa seperti semut kecil yang ada di hadapan gajah. Tidak lama kemudian, Jian Nan kembali ke dalam kamar, lalu duduk di hadapan Husan dan yang lainnya. "Lain kali jangan lakukan hal seperti itu. Jika ingin membunuh, bunuh saja, dan jika ingin melepasnya, lepaskan saja." "Baik saudara," jawab Jian Nan sambil menganggukkan kepalanya. "Jika demikian, mari kita temui penguasa muda." Satu persatu mereka lalu keluar dari kamar tersebut menuju kamar yang ditempati oleh King Ruo dan Qingling. Di dalam kamar, King Ruo dan Qingling sedang berbaring di atas tempat tidur. Sambil bermalas-malasan, mereka berdua berbincang-bincang mengenai pertempuran sebelumnya. Tiba-tiba pintu kamarnya diketuk. "Penguasa ini aku, Husan. Masuklah," ucapnya sambil beranjak dari tempat tidur menuju meja yang ada di tengah ruangan itu. Serar, pintu kamar terbuka dengan kemunculan Husan dan yang lainnya. "Penguasa, maaf kami mengganggu istirahat Anda." King Ruo tersenyum-senyum kecil. "Masuklah, kebetulan ada yang ingin aku bicarakan dengan kalian." Setelah semua orang memasuki ruangan dan duduk pada kursinya masing-masing, King Ruo mulai membuka pembicaraan mereka. "Pertama, kita akan tetap melakukan perjalanan. Penguasa, lalu bagaimana dengan kelompok yang membuat masalah dengan kita sebelumnya?" tanya Husan.
Aku sebenarnya tidak ingin melepaskan mereka, tetapi aku tidak ingin memperlambat perjalananku menuju wilayah timur. Kita akan terus bergerak, sedangkan mereka yang datang tetap akan kita bunuh, tetapi untuk menyerang ke markasnya itu akan memerlukan waktu yang sangat lama dan aku tidak ingin melakukan hal itu. Komandan Jian Nan, bagaimana hasil penyelidikanmu? Ucap tanya King Ruo. Jenderal King Ruo, saat ini kekuatan pisau iblis baru saja tumbuh dan mereka memiliki beberapa kultivator tingkat dewa langit sebagai pemimpin utama, dan sisanya adalah para kultivator dewa tingkat bumi, hingga tingkat rendah. Apakah kamu yakin? Yakin Jenderal, itu adalah informasi yang aku peroleh dari prajurit yang kita tangkap sebelumnya. King Ruo terdiam beberapa saat lalu mengarahkan pandangannya pada keempat pelayannya. Husan bagaimana? Kami siap penguasa. Jika demikian, sebelum pagi kalian harus kembali ke tempat ini untuk melanjutkan perjalanan. Jian Nan, pimpin mereka menuju markas pisau iblis. Baik Jenderal. Sus. Huli Bai dan Huli Hei muncul. Bai saudari Hei, apakah kalian juga ikut? Tanya Husan penuh semangat. Tentu saja, jawab Huli Hei dengan penuh semangat. Kakak San, ucap Huli Bai menghampiri Husan dengan senyum termanisnya, bahkan Jian Nan sampai terpaku di tempatnya. Tus, Jin Han menjentikkan jarinya pada Jian Nan. Jaga sikapmu, dia adalah kekasih saudara Husan. Apakah kamu mencari mati? Ucapnya berbicara melalui telepati. Komandan Jian Nan gelagapan lalu memalingkan wajahnya. Kalian silakan pergi. Ingat kembali sebelum pagi. Baik penguasa, jawab mereka sambil berlutut lalu meninggalkan ruangan itu. Setelah Husan dan yang lainnya pergi, kamar itu lalu menjadi sepi kembali. Kakak, ucapnya sambil tersenyum kecil saat mereka saling berpandangan. Ling ada apa? Apa kamu tidak akan ikut bersama mereka? Tentu saja aku akan ikut. Aku tidak akan melepaskan mereka begitu saja, apalagi menyerang musuh. Aku kira kakak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Aku takut laporan yang diberikan oleh tawanan pisau iblis pada Jian Nan sebelumnya itu tidak benar, sehingga akan membawa mereka masuk ke dalam bahaya. Ling aku juga memikirkannya. Bagaimana mungkin sebuah organisasi lama yang telah ditumpas berani memunculkan diri? Semoga saja laporan itu benar. Aku kira kakak tidak memikirkannya, ucap King Ling sambil tersenyum kecil. Walaupun tidak terlibat secara langsung, tetapi kita perlu mengawasi mereka, dan apabila diperlukan kita siap membantu. Baik, mari kita susul mereka, ucap King Ling sambil memasangkan cadar putihnya. Di luar desa Cunye, Husan dan yang lainnya terus bergerak menuju markas pisau iblis. Dipimpin oleh Jian Nan, kelompok tersebut terus bergerak menuju utara desa dengan kecepatan tinggi. Bai saat pertempuran nanti, jangan jauh-jauh dariku, ucap Husan sambil menatap wajah sang kekasih dengan lembut. Baik, jawab Huli Bai sambil menganggukkan kepalanya. 7 cahaya keemasan itu terus melesat melintasi langit dengan kecepatan tinggi. Di tempat lain, 3 kilometer dari desa Cunye yang merupakan tempat pertempuran King Ruo dengan Lin Chunying dan prajurit naga hitam sebelumnya tiba-tiba didatangi beberapa kultivator berjubah hitam. Jenderal, disinilah tempatnya. Dalam pertempuran sebelumnya, kultivator muda itu menggunakan tapak emas naga ilahi, bahkan melukai Jenderal Jin Song dengan satu serangan tunggal dan melukainya dengan parah. Bodoh. Walaupun pertahanan tubuh naga kalian mampu menahan serangan tombak dan yang lainnya, tetapi jika kalian menerima langsung serangan tapak emas naga ilahi itu sama saja bunuh diri. Apakah kalian yakin itu adalah tapak emas naga ilahi? Kami sangat yakin Jenderal. Saat itu kami dengan jelas melihat tangan kanannya ditumbuhi sisik berwarna keemasan. Jika demikian, kita harus berhati-hati. Baik, mari pergi. Jenderal, kemana kita akan mencarinya? Temukan saja jejak auranya. Baik, Jenderal, sepertinya jejak aura mereka menuju desa Cunye. Apakah kita akan ke sana? Aku tidak yakin mereka ada di sana, karena hanya kultivator bodohlah yang berpikir demikian,
walaupun demikian kita dapat mencari jejaknya di desa itu. Baik Jenderal. Sus. Kelompok berjubah hitam itu lalu meninggalkan tempat pertempuran bergerak menuju desa Cunye. 5 menit setelah kepergian kelompok berjubah hitam, Wei Liandong beserta kelima jenderalnya dan 10 prajuritnya juga tiba di tempat itu. King Ruo bajingan itu telah membunuh Lin Chunying dan Gong Rui, tapi bagaimana bisa? Yang mulia raja, apakah prajurit naga hitam tidak ikut bersama mereka? Aku yakin yang mulia kaisar akan mengirimkan orangnya, karena tidak mungkin dia membiarkan King Ruo pergi begitu saja setelah mengambil barangnya. Selain itu aku juga merasakan jejak pertempuran yang mengeluarkan kekuatan naga di tempat ini. Yang mulia raja, lalu kemana tujuan kita sekarang? Cari jejak auranya dan temukan mereka. Baik yang mulia. Di utara desa, King Ruo dan King Ling terus bergerak menyusul Husan dan yang lainnya. Mereka berdua terus bergerak dengan tenang meninggalkan desa Cunye tanpa mengetahui kemunculan kelompok berjubah hitam yang mencarinya. Setelah bergerak cukup lama, dari jauh mereka berdua dapat melihat di atas gunung kilatan cahaya terus muncul dari kegelapan malam, yang disertai dengan suara ledakan. Kakak, sepertinya itu adalah tempatnya. Ling Er benar, mari kita dekati. Sus. Mereka berdua lalu mempercepat pergerakannya lalu berhenti di atas awan memperhatikan pertempuran tersebut. Di tempat persembunyiannya, mereka berdua dapat melihat pertempuran itu dengan jelas. Kakak, sepertinya laporan Komandan Jian Nan benar, kelompok pembunuh bayaran itu memang baru saja tumbuh, bahkan kekuatannya masih belum menyamai kekuatan sekte tingkat menengah, ucap King Ling lega. Ling Er benar, itu berarti kita tidak perlu terlibat dalam pertempuran ini. Walaupun demikian, kita tetap mengawasi mereka. Dari langit, mereka berdua dapat melihat Husan dan yang lainnya hampir menuntaskan pekerjaan mereka, tetapi tiba-tiba sebuah aura yang sangat kuat mendekat. Kakak, itu, sebaiknya kita diam dulu. Kita akan melihat apa yang mereka lakukan. Di tempat itu, tiba 15 kultivator menggunakan jubah hitam. Tampak mereka juga mengawasi pertempuran tersebut. Kakak, sepertinya mereka tidak ingin terlibat dalam pertempuran. Benar. Mereka sepertinya sedang mengawasi. Di medan pertempuran, suara ledakan yang terus bergema sebelumnya kini berhenti lalu berganti dengan sunyi. Siapa kalian? Tanya Husan tiba-tiba menyadari kelompok berjubah hitam memperhatikan mereka. Sang pemimpin menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin berbicara denganmu. Di mana King Ruo? Husan memincingkan matanya lalu menatap salah satu di antara mereka. Kalian prajurit naga hitam, kalian benar-benar tidak jera. Haha, sejak kapan prajurit naga hitam melepaskan buruannya dengan tenang? Sang jenderal tertawa lantang. Saudara Husan, mereka adalah pasukan tangan kanan Kaisar Hangwo, Qiang Yonggan. Mereka merupakan para kultivator naga yang memiliki pertahanan yang sangat kuat, serta merupakan pasukan yang sangat ditakuti di Kekaisaran Hangwo, ucap Komandan Jian Nan menjelaskan. Jenderal, kami bahkan tidak memiliki masalah dengan pihak kekaisaran, tapi mengapa kalian memburu kami? Itu bukan urusanmu, kami hanya ingin bertemu dengan King Ruo. Katakan di mana dia. Husan menggelengkan kepalanya. Jenderal, jika kamu ingin mencarinya, cari saja sendiri, karena itu juga bukan urusan kami. Tiba-tiba wajah sang jenderal memerah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Husan dan kelompok kecilnya tidak memberinya wajah. Kamu, aku, Husan, jawabnya meledek sang jenderal. Apa kau ingin mencari mati? Hahaha, jenderal, sebelumnya prajuritmu melarikan diri seperti cacing kepanasan. Apakah kau ingin mengancam kami? Dari tempat persembunyian, King Ruo dan King Ling terus memperhatikan pasukan berjubah hitam dan Husan yang sedang berbicara. Saat Husan dan sang jenderal sedang berbicara, tiba-tiba dari jauh mendekat sebuah aura yang begitu kuat ke arah mereka. Sus. Wei Liandong tiba bersama 5 jenderalnya serta 10 prajurit yang merupakan kultivator tingkat Dewa Bumi. Wajah Husan dan yang lainnya berubah masam.
Hormat pada Jenderal Besar Jian Toutian. Wei Liandong memberi hormat, ucapnya sambil menangkupkan tangannya. Hormat pada Yang Mulia Raja Wei Liandong, jawab sang jenderal dengan hormat. Jenderal, mereka adalah kelompok yang telah merusak Pulau Wugu dan mengambil pusaka milik Yang Mulia Kaisar Qiang Yonggan, ucap sang raja sambil menunjuk ke arah Husan. Husan menggelengkan kepalanya. Raja lemah yang memperdaya pasukan kekaisaran, kamu bahkan mengkambing hitamkan kami. Sungguh lucu, bangsat, tutup mulutmu, jangan memfitnah kami. Hahaha, Raja lemah. Perlu kamu ketahui, saat kami tiba di Pulau Wugu, tempat itu telah rusak, bahkan kami telah menyelamatkan Jenderal Yu Zaizi yang hampir mati, dan kalian tiba-tiba datang memburu kami. Jenderal Jian Toutian, bukankah tindakan Wei Liandong yang lemah ini benar-benar tercela? Ucap Husan dengan nada lantang. Wajah Wei Liandong begitu masam. Dia tidak pernah menyangka bahwa Husan akan mengatakan hal yang demikian. Prajurit rendahan, beraninya kamu memutar balikan fakta. Dengan jelas kalian telah membunuh para jenderalku, lalu masih mengelak, ucap sang raja dengan nada keras. Raja lemah yang tolol dan idiot. Jika kami tidak membunuhnya, apakah kami harus membiarkan diri kami dibunuh? Kami bahkan tidak peduli apakah itu dari pihak kerajaan atau kekaisaran. Jika kalian menyentuh tuan muda kami, maka kami akan membunuh kalian, balas Husan dengan nada keras dan penuh provokasi. Jian Toutian mulai terlihat bingung. Informasi yang diterima sebelumnya mengatakan bahwa King Ruo dan kelompoknya telah mengambil bola kristal ungu milik Kaisar di Pulau Wugu, tetapi penjelasan Hu Xian mulai mengalihkan penilaiannya, karena alasan dan sanggahan yang disampaikan oleh Husan menurutnya lebih masuk akal. Wajah Wei Liandong memerah. Tujuan awalnya untuk membunuh King Ruo dan kelompoknya ternyata tidak semudah yang dibayangkan, terlebih lagi saat ini dirinya tidak memiliki bukti yang kuat untuk memberikan tuduhan. Yang Mulia Raja, apa yang harus kita lakukan? Tanya seorang jenderal sambil berbisik. Bajingan itu benar-benar pandai bersilat lidah. Saat ini kita hanya bisa menarik kesimpulan dan meyakini bahwa orang yang ada di pulau itu memiliki aura yang sama dengan aura yang mereka miliki. Wei Liandong dan rombongannya kini terdiam. Semakin banyak mereka berbicara, maka semakin sengit Husan menyudutkannya. Wei Liandong, kalian sudah beberapa kali menghalangi perjalanan kami. Kali ini, aku mewakili tuan muda kami meminta ganti rugi atas waktu yang telah kalian sita, ucap Husan lantang. Hah, bajingan kalian, teriak Wei Liandong murka. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa kata-kata itu akan keluar dari mulut Husan. Dari tempat persembunyian, King Ruo dan King Ling terus memperhatikan tindakan Husan. Kakak, sepertinya Husan sudah belajar banyak darimu, ucapnya sambil cekikikan. King Ruo bahkan hampir tidak dapat menahan tawanya. Sementara itu, kata-kata yang terus dilontarkan oleh Husan membuat Wei Liandong semakin gerah. Prajurit rendahan, lalu apa yang kalian lakukan di tempat ini? Hahaha, Raja tolol. Apakah kau begitu ingin tahu alasan kami memerangi tempat ini? Keparat, tutup mulutmu yang tidak sopan itu, teriak sang jenderal yang berada di sisi Wei Liandong murka. Kata-kataku memang kotor, tapi tidak sekotor dengan tindakan kalian yang telah menggunakan jasa pembunuh bayaran pisau iblis untuk membunuh kami. Kalian pikir kekuatan seperti mereka yang baru saja tumbuh ini dapat membunuh kami? Jenderal Jian Toutian, lihat yang telah dilakukan oleh mereka. Apakah Anda percaya dengan kata-katanya? Kamu, Wei Liandong kini benar-benar murka, bahkan hampir tidak mampu menahan diri. Wei Liandong, tidak perlu menahan diri. Aku ingin melihat kekuatan seperti apa yang telah dimiliki oleh raja tolol sepertimu. Prajurit, bunuh mereka, ucapnya memberi perintah. Sus, sus. Kelima jenderal dan 10 prajurit yang tiba bersamanya bergerak menyerang Husan dan rombongannya. Buong, buong, duar. Suara ledakan memecah kekeningan rantai pegunungan yang menjadi markas pasukan pisau iblis. Pertempuran itu membuat Jian Toutian menatap Wei Liandong dengan kesal.
Jenderal, ini semua tidak benar. Mereka telah memutarbalikkan fakta dan menyudutkanku. Wei Liandong memberi penjelasan. Jian Taotian menggelengkan kepalanya. Kalian bahkan telah bekerja sama dengan pasukan pisau iblis. Jelaskan padaku. Jenderal, itu tidak benar. Aku bahkan tidak tahu pasukan pisau iblis. Raja Wei Liandong, kalian bahkan telah memberikan informasi yang salah. Selain itu, kalian juga tidak melakukan penyelidikan secara mendalam mengenai latar belakang kelompok ini. Saat mereka sedang berbincang-bincang, sus, sebuah benda melesat ke arah mereka. Sus, dengan segera tangannya menangkap benda tersebut. Apa? Matanya mendelik ke arah Husan yang menatapnya sambil tersenyum sinis. Para jenderalmu terlalu lemah dan mereka bukanlah tandinganku. Wei Liandong mengarahkan pandangannya pada pasukannya yang tersisa. Keempat jenderalnya kini telah terbunuh, sedangkan satu orang yang masih tersisa menjadi bulan-bulanan tuhai dan yang lainnya. Selain itu, 10 prajurit elitnya kini tersisa 3 orang saja. Matanya yang tajam menatap kepala jenderal kepercayaannya yang ada di tangannya. Jenderal Jian Taotian, mereka telah membunuh pilar kekaisaran Chuan. Mereka harus mati, teriak sang raja sambil bergerak menyerang. Husan menggelengkan kepalanya. Sungguh raja yang bodoh yang tidak belajar dari kesalahan. Sus, tubuhnya melesat menyambut serangan Wei Liandong. Duar, duar, ledakan keras bergema saat pukulan mereka beradu. Sus, mereka berdua terlempar. Ternyata kamu sudah mulai serius. Baiklah, aku akan melayanimu, ucap sang raja mengejek Husan. Ternyata dia cukup kuat. Husan membatin. Dia tidak pernah menyangka bahwa Wei Liandong ternyata menyembunyikan kekuatan aslinya. Tidak jauh dari mereka, Jian Taotian dan prajurit naga hitam masih berada di tempatnya menyaksikan pertarungan tersebut. Jenderal besar, apa yang harus kita lakukan? Komandan, kita telah menjalankan misi buta dari Kaisar karena mendapat laporan dari Wei Liandong yang tidak jelas. Kalian juga telah menyerang orang yang memiliki jurus tapak naga emas ilahi. Selain itu, kita juga telah kehilangan jenderal ketiga Jin Song. Jenderal besar, jika demikian sebaiknya kita melakukan penyelidikan ulang, tapi itu akan menyita waktu pencarian. Penyelidikan seperti apa yang dapat kita lakukan? Jika kita kembali ke Pulau Wugu, itu sangat tidak mungkin. Mereka terus berdiskusi tanpa memperhatikan Wei Liandong yang kini telah menjadi bulan-bulanan Husan dan yang lainnya. Di atas langit, kakak, sepertinya mereka tidak ingin terlibat dalam pertempuran. Itu lebih baik, karena aku tidak ingin memperbanyak musuh di tempat antah berantah ini. Sekarang apa yang akan kita lakukan? Tanya King Ling. Tunggu saja, kita akan melihat apa yang akan mereka lakukan, jawab King Ruo. Di atas gunung, duar, ledakan keras bergema bersamaan dengan terlemparnya Wei Liandong dengan tubuh bersimbah darah. Kalian bajingan, bertarung dengan curang dan licik, ucapnya sambil berusaha berdiri. Suas, Husan muncul di hadapannya lalu mencengkram lehernya. Raja bodoh yang tidak tahu malu. Beraninya kamu mengatakan hal demikian, padahal kalianlah yang curang dalam urusan ini. Mulai dari menuduh kami, memburu kami, hingga menggunakan pasukan pembunuh bayaran pisau iblis. Sus, Husan menghampiri Jian Taotian sambil membawa Wei Liandong dalam cengkramannya. Jenderal, aku serahkan raja bodoh ini padamu. Walaupun aku pantas membunuhnya, tapi aku tidak ingin melakukannya, karena itu akan memicu peperangan. Selain itu, aku juga menghormati pihak kekaisaran, ucap Husan lantang. Wei Liandong yang berada dalam cengkraman Husan hanya bisa menatap Jian Taotian dengan malu. Sebagai seorang raja, tidak pernah dia diperlakukan seperti itu sebelumnya. Tuan, terima kasih atas kemurahannya. Aku Jian Taotian merasa terhormat atas sikap ksatria yang Anda tunjukkan. Serahkan saja padaku, aku akan mengurusnya. Husan lalu melepaskan cengkramannya. Jenderal, kami undur diri, ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Tuan, jika boleh kami tahu kemana tujuan kalian selanjutnya?
Husan terdiam beberapa saat. "Jenderal, kami akan segera kembali ke wilayah tengah," ucap Husan sambil tersenyum ramah. Dari tatapan tajamnya, Husan dapat melihat keterkejutan di mata Jian Toutian dan rombongannya. "Oh, semoga perjalanan tuan-tuan sekalian dapat berjalan dengan lancar," ucap sang jenderal sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. "Terima kasih jenderal," jawab Husan lalu membawa rombongan meninggalkan tempat itu. Sus, sus, kilatan cahaya keemasan menjauh dari gunung. "Hah." Jian Toutian menghempaskan nafas dari mulutnya. Dia terlihat lelah dan kesal namun tetap tenang. "Kalian semua telah mendengar kemana tujuan mereka. Wei Liandong, apakah kamu yakin mereka pelakunya?" "Jenderal, aku sangat yakin, tapi apa? Kesalahan terbesarku adalah tidak memiliki bukti, tetapi aku sangat yakin bahkan dengan nyawaku bahwa merekalah yang mengambil bola kristal ungu itu." Jian Toutian menggelengkan kepalanya. "Masalah ini akan menjadi besar, karena sepertinya kita telah berurusan dengan orang yang tidak boleh kita singgung." "Jenderal, apa maksud Anda?" tanya Wei Liandong penasaran. "Wei Liandong, ini hanya kesimpulan sementara. Dalam pertempuran yang dilakukan oleh Jenderal Jin Song sebelumnya, pemuda yang kamu sebut sebagai King Ruo ternyata memiliki teknik jurus tapak emas naga ilahi. Selain itu, kalian juga telah mendengar bawahannya yang mengatakan mereka akan kembali ke wilayah tengah, dan itu semakin memperkuat dugaanku. Jenderal, besar kemungkinan mereka." Tiba-tiba wajah semua orang menegang dan tempat itu tiba-tiba menjadi sunyi. "Jenderal, tapi dia sangat muda." Wei Liandong membuka suara. "Terlepas dia tua atau muda, tetap saja dia memiliki teknik jurus tapak emas naga ilahi. Jenderal besar, aku pernah mendengar bahwa jenderal ketujuh dari pasukan naga emas Kekaisaran Luan adalah yang paling muda, tapi aku tidak pernah bertemu dengannya." "Komandan, jangankan dirimu, aku saja tidak pernah bertemu dengannya," jawab Jian Toutian sambil mengelus-eluskan jenggot panjangnya. "Jenderal, lalu apa yang harus kita lakukan?" "Sesuai laporan Wei Liandong, kita akan tetap mengambil bola kristal ungu milik Yang Mulia Kaisar. Tapi kali ini jangan gegabah. Kita harus benar-benar memastikan latar belakang kelompok tersebut." "Baik." Tanpa menunda, Jian Toutian lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Bersambung. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.